Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, ketemu lagi di vlog ke-8 mengenai mengapa orang gagal dan mengapa pula ada orang yang sukses. Nah, pada vlog ke-7 kemarin saya sudah membicarakan dari aspek resiliensi dari seseorang itu akan menentukan sukses atau tidaknya. Jadi orang yang tahan banting, ulet akan terbuka peluang untuk sukses. Kali ini di vlog ke-8 saya akan melihat mengapa orang sukses, mengapa orang gagal itu dari aspek networking-nya, dari network bersama orang lain, bersama pihak lain, pihak tiga, pihak keempat, dan sebagainya. Namun sebelum melanjutkan mendengarkan video ini, saya mohon Anda melakukan subscribe, yang itu tidak harus bayar, tapi hanya digunakan untuk menaruh YouTube yang baru, video yang baru, supaya datang ke Anda semua. Jadi ini sistemnya YouTube begitulah. Ketika orang subscribe, maka akan selalu diberi video-video yang terbaru. Nah, begitulah. Mari kita bicarakan mengapa ada orang gagal, mengapa ada orang sukses. Dilihat dari bagaimana dia memiliki jejaring terhadap kehidupannya. Jadi di dalam revolusi industri 4.0 ini memang segala-galanya itu bagi yang memungkinkan sukses itu memiliki konektivitas, yaitu konektivitas antar orang, antar program, kemudian antar mesin, dan sebagainya. Nah, ini dianalogikan dengan kehidupan Anda. Kalau Anda misalkan saja memiliki network, jejaring, dengan banyak pihak, dengan banyak kantor, dengan banyak institusi, dengan banyak grup-grup dalam misalkan saja komunitas, peluang suksesnya adalah sangat besar. Tetapi kalau kalian soliter, sendirian saja, tidak melakukan network dengan pihak lain, maka kegagalan di ambang pintu Anda. Kegagalan sudah berada di depan pintu Anda. Namun, bukan berarti sendiri tidak memiliki network. Bisa saja Anda bekerja sendirian di kamar, tetapi network saudara adalah dengan menggunakan IoT, dengan menggunakan internet, Anda bisa terkoneksi dengan berbagai jenis orang, berbagai jenis profesi, berbagai jenis institusi, sehingga Anda pada hakikatnya tidak sendirian. Sendiri belum tentu tidak punya network. Yang kita perlukan adalah jejaring di mana Anda bisa berkomunikasi, bisa saling belajar dengan cara apapun. Tetapi untuk saat sekarang, memiliki jejaring itu, cara yang paling efektif ya menggunakan internet. Dengan internet itu Anda bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas. Ya, secara sederhana, kalau Anda menggunakan smartphone, Anda mempunyai grup-grup WhatsApp. Tapi pertanyaannya, apakah Anda memanfaatkan grup-grup di WhatsApp itu untuk mengupgrade pengetahuan Anda, atau hanya untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya? Itu yang menjadi tantangan. Itu yang harus Anda berhasil mengendalikan diri Anda ketika Anda berada atau menjadi anggota sebuah grup di dalam WhatsApp. Nah, beda halnya dengan kalau kalian memiliki banyak jejaring yang di grup-grup komunitas. Misalnya saja ada komunitas penyuka buku bacaan, komunitas olahraga, komunitas petani buah, komunitas pencinta ayam, kucing, dan sebagainya.
itu Anda kemungkinan akan bisa mengembangkan apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi core bisnis kalian ketika kalian akan mengembangkan sebuah bisnis. Atau paling tidak, kalau Anda sedang menuntut ilmu, di misalkan saja S2, S3, kalau kalian memiliki jejaring yang baik, maka Anda akan memiliki peluang yang cukup besar untuk segera menyelesaikan studi Anda. Karena dengan jejaring itu, dengan network yang Anda bangun, Anda bisa belajar. Anda bisa memulai informasi yang informasi itu relevan, yang informasi itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi tidak harus Anda cari dengan cara soliter sendirian, tapi Anda bisa bertanya, bisa berdiskusi, dan dari diskusi bertanya itu Anda bisa belajar. Ini esensinya belajar sepanjang hayat, seperti menjadi tagline dari channel ini, yaitu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa fungsinya komunitas-komunitas yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan jaringan-jaringan itu? Di samping pengetahuan, di samping pengalaman, di samping saudara bisa bertanya yang sekaligus kepada orang yang memang memiliki interest di sesuatu hal yang Anda tanyakan. Dengan jejaring itu, Anda tentu memiliki peluang berkomunikasi dengan orang-orang. Dari komunikasi itu, maka Anda akan memiliki peluang untuk melakukan apa saja yang saudara inginkan dan apa saja yang mereka inginkan, dan kita kolaborasikan sehingga menjadi common goal dari Anda semua bersama grup itu. Sehingga dengan demikian akan melahirkan suatu pemikiran, inspirasi yang itu akan membuat Anda termotivasi, tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif, yang lebih profitable, yang lebih terukur. Karena saudara punya partner, punya sparring partner untuk berdiskusi, untuk mencari second opinion terhadap apa yang Anda lakukan. Coba bayangkan ketika saudara sedang mengembangkan instrumen, kemudian Anda masuk dalam grup orang yang memiliki interest pada evaluasi, misalkan pada assessment misalkan saja. Saudara langsung bisa bertanya, apa masalah yang dihadapi ketika Anda akan menegakkan reliabilitas instrumen Anda? Begitu pula ketika Anda sedang misalkan saya mengembangkan agrobisnis, maka saudara bisa juga bertanya langsung kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pengalaman lapangan secara langsung. Misalkan saja Anda masuk ke dalam komunitas petani alpukat, komunitas petani klengkeng misalkan saja. Itu kan bisa langsung. Karena mereka yang ada di situ itu semuanya memang menggeluti pertanian itu, menggeluti agribisnis yang sedang kalian kembangkan misalnya saja. Begitu pula dalam bidang peternakan, apapun lah lakukan, bahwa Anda memiliki network, memiliki jejaring, memiliki banyak teman, memiliki banyak channel. Inilah networking namanya. Dan itu tentu saja saudara yang harus menentukan mau memiliki networking seperti apa. Tentu saja memiliki networking ketika efektif, saudara tidak hanya ingin mendapatkan informasi saja. Kalian juga harus berkontribusi terhadap para anggota dari grup-grup komunitas itu supaya ada saling tukar-menukar pengetahuan dan informasi. Sehingga dengan demikian keberadaan Anda itu dengan teman-teman yang lain yang ada di grup itu saling menguntungkan, saling membantu, sehingga memiliki common goal yang sama. Dengan begitu saya kira saudara akan memiliki informasi yang paling update, dan dengan informasi yang paling update itu peluang sukses di dalam pekerjaan Anda, proyek Anda yang sedang dilakukan akan terbuka lebar. Tetapi coba bayangkan kalau Anda sendirian, saya kira peluang gagalnya akan cukup
besar. Dan tentu saja ketika sendirian, mengapa gagal? Karena Anda nggak bisa mencari second opinion. Anda tidak bisa mendapatkan original information, informasi yang original dalam bidang yang Anda geluti itu. Nah, itulah kira-kira. Dan mengapa network itu penting. Sampai ketemu lagi.